مرحبا حجي سيليقان حجي ايبو حجي مرا مرا ايبو مرا مرا ايبو مرا مرا ايبو ايوه 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 Halo semuanya, selamat datang di channel Xiaoyuan 1167. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video kita kali ini. Dan di video kali ini kita lagi ada di acara jajan tengan, jajan bareng teman. Kemarin kita udah jajan bakso di daerah perbatasan antara Mekah dan Madinah. Dan sekarang kita sudah sampai di kota Madinah teman-teman. Dan di depan kita sudah ada penampakan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah masjid terbesar kedua di kota Madinah. Yang pertamanya adalah Masjid Nabawi, dan Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Masjid Quba ini pada awalnya terbuat dari batu-batuan dan atapnya itu terbuat dari daun pohon kurma, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, banyak pembangunan, renovasi, akhirnya masjidnya makin melebar dan makin bagus, ya. Dan terutama makin luas untuk menampung jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang sedang berkunjung ke sini. Nah, kalau kalian sedang berkunjung ke Madinah, teman-teman, saya rekomendasiin kalian untuk sholat sunnah di Masjid Quba ini, ya. Kenapa? Karena katanya kalau kalian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama seperti dengan ibadah umroh, teman-teman. Saya doain moga kalian bisa mendapatkan rizki yang melimpah, rizki yang lancar, agar suatu hari kalian bisa beribadah dan berkunjung ke Masjid Quba ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita jajan tengan, teman-teman, saya pengen lihat dulu situasi di luar masjid ini. Yang menurut saya sih nggak jauh beda ya, vibe-nya itu kayak masjid alun-alun Raya Bandung nih, teman-teman. Kenapa? Karena banyak pedagang-pedagang di sini juga, ya. Terutama pedagangnya itu menawarkan pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Dan di sini pun juga mereka juga baik ya, banyak yang membagikan minuman-minuman segar atau minuman dingin ya untuk para jamaah yang sedang berkunjung. Terutama banyak yang sultan-sultan juga mereka sedekah-sedekah minuman, teman-teman. Jadi di sini itu pembagiannya gratis. Nah, di sini banyak yang jualan, teman-teman ya. Mereka itu menawarkan dagangannya itu menggunakan bahasa Indonesia. halal murah murah bagus bagus mari murah halal kurma muda halal murah murah. Nah, teman-teman, karena semua orang bisa bahasa Indonesia ya, jadi nggak ngerasa kita itu lagi di Madinah, teman-teman, tapi kayak memang kampung halaman kita sendiri di Indonesia ya. Oke, sekarang saatnya kita jajan tengan ya. Kita akan jajan beberapa makanan ya, terutama untuk oleh-oleh yang akan kita bawa pulang ke Indonesia, teman-teman. Nah, di sini semuanya juga sama, bisa bahasa Indonesia ya. Jadi nggak akan pernah kalian asing lah ada orang atau yang jualan dagang nawarin kalian pakai bahasa Arab ya. Nggak ada, semuanya total bahasa Indonesia, teman-teman. Makanya kurma bisa makan rumput, bunda. Ayo bunda, kita kembali bunda. Miskin Nabawi 300, satu biji 300. Miskin Nabawi satu biji 300. Ala Frap Nubur 25 rial, murah-murah haji, masya Allah haji. Marhaba haji, Siligan haji, ibu haji, murah-murah ibu, murah-murah ibu, murah-murah ibu. Masya Allah, tabarakallah, 100.000 jagawi, 25 rial Malaysia, murah-murah ibu. Baba murah-murah, Siligan baba, gamis Arab, syirban Arab, mullah, masya Allah, tabarakallah, murah-murah.
Marhaba haji, haji, marah-marah, 100.000 halal, 25 rial. 100.000 halal, 25 rial. Mahal murah-murah, bapak, ibu, bapak. Marhaba haji, bayar haji. Oke, di sini belanjanya paling banyak itu coklat ya, karena ya udah pasti terkenal lah coklat dari Arab itu yang untuk dijadikan oleh-oleh ya. Jadi dia itu jual murah, jadi kita itu belinya kiloan teman-teman. Pokoknya banyak coklat-coklat ya dari berbagai merek dan jenis ada di sini. Terus ada juga udah pasti korma ya, dari berbagai jenis juga ada. Tinggal pilih aja nanti di kilo, terus nanti tinggal bawa ke kasir teman-teman. Setelah check out ya belanjaan, ternyata saya menemukan makanan lagi yang unik ya, yaitu dodol kurma. Kurma 15 rial satu. Namanya apa? Dodol kurma. Dodol kurma. Dodol kurma. Nah, unik banget kan, dodol itu kan identik dengan daerah Garut ya, tapi ternyata dodol itu ada juga di Arab nih teman-teman ya. Namanya dodol kurma, dan saya juga beli juga karena belum pernah nyobain ya, belum pernah makan, dan udah pasti akan kita gunakan untuk bagi-bagi sebagai oleh-oleh teman-teman. Nah, sambil nunggu bis untuk kita pulang, ya saya lihat di sini ada minuman es jeruk ya. Dan ini murah banget, jadi kita sekalian borong aja buat teman-teman yang lain. Dan kebetulan juga di sini cuacanya hampir 40 derajat ya. Jadi mungkin saya pikir ya seger ya sambil nunggu bis. Ya kita cobain minuman es jeruk ini, saya pengen tahu rasanya seperti apa, dan memang rasanya itu benar-benar kuat ya. Jadi jeruknya itu benar-benar apa ya, pekat gitu, jadi nggak terlalu banyak es, jadi kerasa segarnya banget nih teman-teman. Nah, sambil kita pulang, mampir dulu di tempat bersejarah terjadinya perang Uhud. Nah, di depan kita ini adalah tempat makam 70 sahabat Nabi yang syahid di perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang kedua umat muslim setelah perang Badar ya. Perang Uhud ini melibatkan 700 umat muslim melawan kaum kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Nah, cerita yang paling terkenal dari perang Uhud ini adalah awalnya umat muslim itu bisa bertahan dari situasi perang. Tapi ketika pertempuran pertama, kafir Quraisy itu kan terlihat kalah dan meninggalkan harta perang. Nah, pasukan pemanah umat muslim yang ditugaskan tidak boleh turun. Mereka standby di bukit, tapi malah buru-buru pengen ngambil harta rampasan. Jadi mereka itu pengen cepat-cepat ke bawah bukit. Nah, dan disinilah terjadinya serangan balik dari kaum Quraisy yang membuat kaum muslimin kalah. Nah, ini di depan kita ada peta ya. Terjadinya perang Uhud teman-teman. Jadi yang warna merah itu kaum Quraisy dan yang warna panah hijau itu adalah kaum muslimin. Nah, mengapa Jabal Uhud ini sangat istimewa? Salah satu keutamaan ya dari Jabal Uhud ini adalah gunung ini dijanjikan ada di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan jika kita hendak melihat bukit yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Oke, segitu saja. Terima kasih di video kita kali ini yang sudah menemani jajan tengan ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya doakan moga kalian bisa berkunjung ke sini teman-teman. Amin ya robbal alamin. Thank you and say goodbye.